kita mengajarkan kasih sayang yang seperti itu, ya kita bantu semampu kita. Kalau kemudian dengan cara membantu seperti itu, ada orang tertarik kepada Islam ini, bukan karena iming-iming, tapi karena kita adalah membuktikan agama kita, agama kasih sayang. Nabi mengajarkan yang begitu kepada kita. Bagaimana kita mengklaim agama kasih sayang, agama rahmatan lil alamin. Kita punya tetangga Kristen, miskin, ya susah, tapi kita tidak peduli sama mereka misalnya. Itu kan kita hanya mengklaim-klaim saja. Maka kalau saya pergi berkurban ke daerah pedalaman Indonesia Timur sana, itu daging kurban itu saya bagi-bagi. Orang-orang oten tadi bagi. Ya. Itu sebagai kasih sayang kita. Tanpa ada ajakan apa-apa. Saya nggak ada kompensasi apa-apa. Oh, kamu terima daging kamu, saya nggak ada. Kita enggak. Kita hanya menunjukkan kepada mereka bahwa Islam mengajarkan kasih sayang. Ustadz, boleh memangnya memberikan kurban? Boleh. Yang tidak boleh itu zakat. Karena zakat itu penyalurannya sudah jelas dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Hanya 8 golongan yang berhak menerima zakat itu. Dan semuanya manusia yang beragama Islam. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banas sabil. Itu 8. Semuanya manusia dan semuanya orang Islam. Nah, kalau zakat itu tidak boleh kita berikan karena itu adalah rukun Islam. Tapi yang namanya infak, sedekah, daging kurban boleh kita berikan kepada umat lain. Dalam rangka apa itu tadi? Wal mau'izatil hasanah. Ya, dalam rangka memberikan pelajaran-pelajaran yang mudah dicerna dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dakwah kita ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, konsepnya apa? Dengan bil mujadalah, wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan cara dialog, bila perlu debat. Tapi kita tidak boleh berdebat dengan cara-cara yang kasar. Harus dengan cara yang terbaik kata Allah. Jangankan kasar. Berdebat cara baik pun tidak boleh dalam Al-Quran, dilarang. Allah melarang kita diskusi atau debat dengan cara yang baik. Yang diperintah oleh Al-Quran, diskusi atau debat dengan cara yang terbaik. Nah, yang terbaik di sini adalah pilihan kata yang terbaik, konten-konten yang terbaik, isi yang terbaik. Itulah namanya uslub. At-tariqatu ahammu minal maddah. Cara, tariqah, metode itu lebih penting daripada materinya. Materimu bagus, materimu ilmiah. Tapi kalau cara penyuguhannya dengan cara yang kasar, maka orang akan lari meninggalkan dakwahmu. Materimu sederhana, ringan-ringan. Tetapi karena kau mengemas dengan bahasa yang santun, bahasa yang lembut sekali, itu subhanallah orang tertarik dengan dakwah-dakwahmu itu. Nah, contohnya apa? Kita kan karena sudah terbiasa menggunakan kata-kata yang angker, yang kasar. Dan itu menjadi budaya kita. Padahal kalau mau dirubah itu baik. Contoh, saya kan sering masuk ke kantor-kantor begitu, ada tulisan. Dilarang masuk kecuali bagi yang berkepentingan. Nah, kan itu, dilarang masuk. Ini kan bahasanya keras, angker, dilarang masuk. Udah nakut-nakutin duluan. Tapi coba kalau dibalik bahasanya. Anda berkepentingan, silahkan masuk. Nah, kira-kira lebih bagus mana, Bunda? Empok Epa, mana bagusan? Yang pertama atau kedua? Kepentingan yang terakhir yang bagus. Yang terakhir, yang kan? kedua. Anda berkepentingan, silahkan masuk. Nah, ini padahal itu hanya intinya kan sama. Tapi betul, kata-kata ini merubah, memberikan athar, memberikan pengaruh kepada manusia dari kata-kata itu. Ya, maka Nabi pun diingatkan oleh Allah, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan qalidul qalbi lan faddu min haulik." Dikarenakan rahmatlah dari Allah kepadamu Muhammad sehingga engkau bisa berlemah lembut. Seandainya kau bertutur kata yang kasar, berhati yang keras, niscaya orang yang kau dakwahi itu akan lari meninggalkan dakwahmu kata Allah. Nah, saya aja lembut begini, penuh dengan dalil, masih banyak yang menghujat, ya kan? Betul. Nah, masih banyak yang betul. mengeluarkan kata-kata yang hinaan, kasar. Padahal saya udah lembut banget nih.
Sudah berhati-hati, sudah milih kosakata yang paling indah, masih juga. Ya namanya manusia. Marahkah kita? Jangan. Karena orang itu belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya maklum aja kita. Tapi kalau kita sebagai pendakwah, jangan ikuti maunya dia. Nah, kita punya cara. Nah, itu tadi, ya. At-tariqatu ahammu minal maddah. Cara itu lebih penting daripada materinya. Ya begitu. Masya Allah. Empok Epa ya. Nah, silakan. Makasih Luar Pak biasa, Ustaz. silakan. Ya, silakan buat teman-teman Kristen. Ini teman-teman yang biasa diskusi sama Ustadz ini yang apa saya sudah WA mereka tapi yang lain masih lembur Ustadz. Seperti Bang Dafar itu kan. Bang Dafar itu beliau masih lagi apa kerja kan lembur. Ya gak apa-apa. Yang muslim boleh, yang muslim. Yang muslim boleh. Yang muslim kalau mau tanya silakan bertanya, naik bertanya teman-teman. Ya, saya sebentar lagi Silakan. mau turun ini. Ustadz boleh saya bertanya nih Ustadz. Saya lagi penasaran Boleh, pertanyaan ini satu Ustadz. Jadi Boleh Bang Ludi, silakan. nah jadi Ustadz, nah berarti oten sekarang ini mereka itu pengikut siapa sebenarnya itu? Ya, Pengikut siapa itu? Kalau bilang mereka Oke. pengikut Yesus, mereka tidak mengajarkan ajaran Yesus itu Ustadz. Silakan Ustadz, terima kasih. baik. Makanya beragama itu Bang Ludi tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh mengikuti perasaan. Tidak boleh mengikuti pikiran pribadi. Orang beragama itu kan harus punya dasar. Orang beragama itu harus punya pedoman. Nah, orang Islam itu pedomannya adalah Al-Quran. Orang Kristen itu pedomannya adalah Alkitab. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi, itulah landasan orang beragama kitab suci ini. Kan gitu. Nah, kalau Bang Loding bertanya, sebenarnya orang Kristen itu ya pengikut siapa? Nah, setelah saya teliti, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru semuanya, saya bisa menyimpulkan bahwa Oten itu sebenarnya bukan pengikut Yesus. Oh, Bukan iya, pengikut iya. Nabi Isa. Lalu pengikut siapa? Pengikut Rasul Paulus. Oh, Nah, gitu. Paulus. Ustaz Nababan punya dalil nggak? Punya. Punya dalil saya. Baca Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 dan 26. Kisah Ya. Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 dan 26. Nah, baca Ya. itu. Lalu Di situ pergilah dikatakan- Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus dan setelah bertemu dengan dia ia membawa ke Ustaz, Kisah Antioquia. Para Rasul pasal 11 ayat Kisah 25 sampai 26. Oh iya, Ada ya? 25 oke. Nah, di situ dikatakan ketika Paulus mengajar murid-muridnya di Antioquia, di sanalah untuk pertama kalinya mereka disebut Kristen. Nah, gitu. Jadi kata-kata Kristen itu muncul itu di Antioquia. Dari siapa itu kata-kata? Dari Paulus. Oh, Pernah enggak Yesus mengatakan kata-kata Kristen? Yesus tidak pernah. Mana dalilnya? Boleh tunjukkan di dalam Alkitab? Tidak ada. Kata-kata Kristen itu pertama kali muncul itu adalah ketika Paulus sedang mengajar murid-muridnya di Antioquia, timbullah kata-kata Kristen itu. Nah, Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus artinya juru selamat. Nah, gitu kan? Jadi, iya, siap. lalu muncul pertanyaan. Dulu kan ketika muncul kata-kata Kristen itu kan Yesus sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi di bumi ini. Dan dulu yang namanya Paulus itu kan bukan murid Yesus. Paulus itu memang hidup sezaman dengan Yesus, hidup sezaman. Tetapi Paulus itu bukan murid, bukan sahabat, bukan pengikut Yesus. Bahkan Paulus itu adalah musuhnya Yesus. Lalu bagaimana ceritanya kok tiba-tiba Paulus ini menjadi pengikut Yesus? Dia memberikan testimoni. Memberikan testimoni, kesaksian. Nah, 3 kali testimoninya di dalam Perjanjian Baru, di Kisah Para Rasul, pasal 9, kemudian pasal 22, dan pasal 26,
3 kali Paulus memberikan kesaksian itu, 3-tiganya tidak sama. Nah, boleh saya baca nih. Ya, Siap, siap. boleh saya bacakan. Saya bawa ini Alkitab. Ya, nih boleh dibuka Alkitabnya, saya buka ini. Coba buka. Kisah Para Rasul pasal 9 tentang Saulus bertaubat. Judulnya Saulus bertobat. Pasal 9 saya bacakan ini. Judulnya Saulus bertobat. Ya, saya baca tanpa mengurangi ya. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Nah, ini kan dari kata-kata ini sudah nyata. Paulus itu atau Saulus itu bukan orang yang beriman tadinya. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, nah ini lihat, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Nah, coba catat Bang Luding. Iya. Teman-teman Kristen coba catat ini. Ya, David Yang mau catat David ya. digarisbawahi, yang mau digarisbawahi coba ya. Ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Manggu-manggu begini. Iya. Ya. Karena mereka memang mendengar suara itu. Teman-temannya mendengar suara itu. Suara yang mana? Yang mengatakan Saulus, Saulus. Nah, suatu mereka dengar. Tetapi tidak melihat seorang juga pun. Nah, catat. Temannya mendengar suara itu tapi tidak melihat. Nah, itu garis bawah itu. Bandingkan dengan di Kisah Para Rasul pasal 22. Ya. Di situ dikatakan begini. Ayat 6 ya. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan aku dari langit, mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah. Berapa orang rebah di situ? 1 orang. Catat dulu Bang Luding. Iya. Rebahlah aku Iya, ke tanah. Jadi Paulus itu rebah ke tanah sendiri. Maka rebahlah aku ke tanah. Dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Lanjut, dan mereka yang menyertai aku, lihat, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Tetapi suara dia yang berkata kepada aku tidak mereka dengar. Kebalikannya. Itu kebalikannya. Oh, Kalau tadi mereka mendengar tidak suara. melihat apa-apa. Sekarang melihat tapi tidak mendengar. Tadi berapa orang yang tersungkur, yang jatuh, yang rebah? 1 orang. Aku, maka rebahlah aku ke tanah. Ya. Oke. Bandingkan dengan di Kisah Para Rasul pasal 26-nya. Dan dalam ayat 12. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit, meliputi aku dan teman-temanku seperjalanan. Kami semua rebah ke tanah. Oh, kontradiksi Jadi, Ustadz. Ini kontradiksi.
Ada Iya. 3 kesaksian Paulus di situ yang tidak sinkron. Padahal kita tahu Rasul Paulus itulah yang melahirkan agama Kristen tadi, mengeluarkan kata-kata Kristen ketika di Antioquia itu, berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 dan 26 itu. Lalu kita teliti lagi dalam Alkitab, siapa itu Paulus? Yang berhak menjawab itu bukan kita, bukan saya, bukan orang Kristen. Yang berhak menjawab pertanyaan itu siapa itu Paulus adalah Alkitab itu sendiri. Maka saya bacakan Kisah Para Rasul, bagaimana sejarah dia bertaubat. Ternyata dari 3 kesaksian itu, 3-tiganya tidak sinkron atau Tidak sinkron, iya. Jadi betul. kalau dalam Islam kita belajar ilmu hadis. Hadis itu perkataan Nabi. Kalau ada satu riwayat sahabat atau siapapun itu meriwayatkan satu hadis, ya, dan diketahui orang itu pernah berbohong 1 kali aja, jangankan 2, 3, 1 kali dia berbohong, lalu dia meriwayatkan hadis, maka sudah cacat moral itu. Maka hadis yang dikeluarkan oleh si fulan itu tidak boleh kita imani lagi, karena orang itu kedapatan pernah berbohong 1 kali. Bayangkan. Jadi kalau sudah berbohong, tidak layak lagi dimasukkan dalam sebagai referensi dalam agama. Lalu bagaimana dengan teman-teman kita menyikapi ini? Ya, kalau ditanya, sebenarnya orang Kristen ikut siapa? Ya ikut Paulus. Nah, karena dia yang memunculkan kata-kata Kristen, bukan Yesus. Tidak ada dalil dalam Alkitab ini Yesus mengatakan Kristen, itu tidak ada. Makanya kontradiksi. Saling bertabrakan ayat 1 dengan ayat yang lain, antara Yesus dengan Paulus akan bertabrakan semuanya. Karena memang Paulus itu tidak pernah jumpa dengan Yesus. Lukas yang mencatat Alkitab juga tidak pernah jumpa dengan Yesus. Iya. Karena Lukas itu adalah muridnya Paulus. Nah ini teman-teman kita perlu juga memberitahu kepada saudara-saudara kita. Kalau saya dulu kan belajar. Iya, betul. Ya. Betul. Baik, kasih kesempatan teman-teman kita dari coba Oten. David, silakan David, apa yang mau ditanggapi? Silakan Putri, Putri Islam Kristen Putri. Dibuka mute-nya. Mute-nya dibuka. Islam, alhamdulillah. Oke, siap, sabar ya. Kita kasih waktu. David, buka mute David. Masa berfirman dalam hati. Mute dibuka. Bisa nggak sekali-kali masuk di komalnya Mikana? Sebenarnya dia itu Suruh Mikana yang ke sini, Mbak. Kita ndak bisa datang ke Komal Kristen, suruh mereka yang datang ke sini. Jadi kalau boleh untuk saudara-saudara Muslim, begini, untuk saudara-saudara Muslim, komal-komal Kristen itu ditinggalkan saja. Tidak ada manfaat di situ. Beradalah di komal-komal yang bisa mendapat edukasi. Untuk cara mematikan komal penghujat ini cuma 2 caranya. Jangan nonton komalnya dan jangan naik ke komalnya. Kok dia debat sama Gitu. sesamanya dia sendiri? Iya, begitu mereka. Oke, Mbak ya. Kita Kalau kasih kita kan yang lain dulu, Islam. Mbak ya. Ya, silakan David, buka mute-nya David. Mute dibuka David. Mute mikrofon ini nih. Tuh, saya undang. Mute-nya Silakan dibuka, dibuka. David. Mute-nya dibuka. Silakan, apa mau ditanggapi David? Silakan. Jadi apa perbedaan agama Muslim sama agama Kristen? Itu saja. Tak apa-apa. Oh. Ya, Apa David perbedaan? David dari Katolik apa Protestan, David? Ya, David dari Katolik apa Protestan? Islam. Oh, Islam. Ya. David itu Daud berarti ya. Nah, David. Ya. Baik. Apa perbedaan Islam dengan Kristen? Ya. Ya, perbedaannya kalau Islam itu agama yang bersumber dari Allah, yang disampaikan kepada seluruh para nabi, dari nabi yang pertama sampai yang terakhir. Hanya saja Rasulullah Nabi Muhammad itu datang sebagai nabi yang terakhir menyempurnakan agama Islam itu. Jadi kehadiran dia menyempurnakan saja, menyempurnakan agama Islam. Karena pada dasarnya semua nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah beragama Islam. Nah, sedangkan Kristen itu sumbernya bukan dari Nabi Isa, tapi sumbernya dari Paulus. Nah, begitu Bang David ya. Tadi sudah pakai dalil saya. Siap, Ya. betul sekali, sangat Nah, jauh. silakan. Terkadang Yang lain. Ustadz, terkadang di Komal ini Ustadz, terkadang Kristen itu mereka menyamar jadi Islam.
hanya untuk bertanya agar mau menghujat sebenarnya Ustaz pengalaman-pengalaman di Ya sini. kepentingannya apa? Rugilah. Iya betul Ustaz. Bohong kan tidak Ya boleh. Maxen, Bohong kan tidak Maxen. boleh. Oh, selamat malam. Ya malam Maxen ini Kristen original kan? Shalom. Oke Halo, siap salam. Maxen bisa open cam Maxen? Assalamualaikum. Ya walaika. Bisa open cam Maxen? Ini buat Ya saya apa? undang Maxen. Silakan. Lah bertanya sama Ustadz Maxen, bertanya sama Ustadz silakan. Iya, saya mau bertanya. Tadi kan Ya dibuka kameranya Maxen. Ustadz Nababan ya? Iya Ya, dibuka ya. kameranya Maxen. Ya, Mungkin maksudnya Dibuka kameranya. nggak perlu buka kamera juga nggak apa kan? Ya nggak apa-apa. Baik, Bang, boleh nggak? Saya kasih toleransi dia. Oke Boleh. siap. Silakan. Aduh, kabur. langsung diturunkan sama admin di bawah Ustadz. Oh begitu. Soalnya iya, biasanya di sini untuk menghindari potensi hujatan itu harus buka kamera. Soalnya kebanyakan mereka hujatan di sini terlalu apa Ustadz? Itu. Kita lihat dulu konsep pertanyaannya. Kalau dia menghujat, turunkan dia. Oke, siap. Oke, kita Tapi lihat kalau konsep pertanyaan. pertanyaannya masih